Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari PT Aslan Raya yang bergerak di bidang engineering consultant akan memaparkan kepada Bapak Ibu investor 4 tahapan awal dalam proyek pembuatan kursi depan mobil Suzuki R3, yang terdiri dari yang pertama ada dokumen penawaran, yang kedua ada gambar teknik, yang ketiga ada OPC yaitu Operation Process Chart, dan yang keempat ada routing sheet. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Raul Maulana selaku Direktur bersama rekan saya. Saya Nur Aisyah Alyani sebagai Manajer Operasional PT Aslan Raya. Dan berikut merupakan profil dari perusahaan kami. Perusahaan kami beralamat di Jalan Yosudarso, Kafling 28 RW 11, Sunter Jaya, Jakarta Utara. Dengan nomor telepon 0217122287, nomor fax 0217281127, dan email aslanrayacompany@gmail.com. Dalam proyek kali ini, kami akan membuat dokumen penawaran untuk pembuatan kursi depan mobil Suzuki R3 dengan kapasitas 52 unit per jam dan efisiensi 70%. Berikut merupakan denah lokasi dari perusahaan kami. Perusahaan kami yang berlokasi di Jalan Yosudarso, tepat bersebelahan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada. Dan berikut ini merupakan visi dan misi dari perusahaan kami. Visinya yaitu menjadi sebuah perusahaan penyedia jasa engineering consultant yang unggul, profesional, dan terpercaya. Misinya yang pertama, yaitu mengikuti perkembangan pasar dan teknologi yang berwawasan global sebagai dasar dalam pelayanan. Yang kedua, membangun sinergi dengan menjalin komunikasi yang baik kepada klien untuk mencapai keputusan terbaik. Dan yang ketiga, berkomitmen kepada klien untuk melayani secara konsisten dengan tepat waktu dan tepat guna. Dan moto dari perusahaan kami yaitu Growth Mindset for Growing Personality. Pada proyek kursi depan mobil Suzuki R3, terdapat 13 tahapan proyek. Yang pertama adalah dokumen penawaran. Yang kedua, gambar teknik. Ketiga, Operation Process Chart. Yang keempat, routing sheet. Yang kelima, Multi Product Process Chart. Yang keenam, struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, analisis kebutuhan luas lantai. Yang kedelapan, Activity Relationship Chart. Yang kesembilan, Activity Relationship Diagram. Yang ke-10, aliran produksi. Yang ke-11, Material Handling dan Material Handling Cost. Yang ke-12, Area Allocated Diagram. Dan ke-13 adalah template. Pada modul pertama, yaitu dokumen penawaran. Dokumen penawaran berisi tentang informasi mengenai amplop, surat penawaran, profil perusahaan, landasan teori, dan sebagainya yang digunakan untuk mengajukan penawaran keterbitan, dalam hal ini investor, yang dibuat oleh penerbit. Selanjutnya pada modul kedua ada gambar teknik. Gambar teknik adalah gambar yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara perencana dan pelaksana dalam proses pembuatan suatu objek. Gambar teknik berfungsi sebagai gambar yang berisi penjelasan lengkap tentang suatu benda atau konstruksi, berdasarkan ketentuan dan standar teknik yang disepakati oleh Badan Standarisasi Nasional dan Internasional. Pada tahapan gambar teknik, terdapat 18 gambar part yang didesain menggunakan software AutoCAD. Gambar dibuat menggunakan kertas A3 dengan proyeksi Amerika dan 3 pandangan, yaitu ada tampak atas, tampak depan, dan tampak kanan, dan disertakan dengan model 3D-nya. Part yang pertama ada cushion shield, yang kedua ada cushion frame, yang ketiga ada cushion pad, yang keempat ada cushion cover, yang kelima ada recline handle, yang keenam ada shield, yang ketujuh ada seat back frame, yang kedelapan ada seat back pad, yang ke-9 ada seat back cover, yang ke-10 ada headrest guide right, yang ke-11 ada headrest guide left, yang ke-12 ada headrest, yang ke-13 ada outer cover, 14 ada inner cover, 15 adjust lever, 16 lever seat, 17 handle adjuster, dan yang terakhir ke-18 yaitu adjust lower. Kita ambil satu contoh gambar untuk menjelaskan apa saja yang terdapat dalam gambar. Yang pertama ada garis nyata. Garis nyata yang berwarna hitam itu untuk menunjukkan batas garis yang tampak langsung oleh mata.
Kemudian yang kedua ada garis maya. Garis maya di sini berwarna hijau, ya seperti ini. Garis maya ini bisa disebut sebagai garis bayangan yang digunakan untuk membuat batas dari suatu benda yang tidak tertampak langsung oleh mata. Kemudian ada yang berwarna kuning disebut garis ukur. Garis ukur digunakan untuk menunjukkan ukuran dari suatu benda. Kemudian ada yang berwarna biru yaitu garis sumbu. Garis sumbu menunjukkan bahwa terdapat lubang pada benda. Seperti ini. Kemudian ada garis simetris yang berwarna ungu yang dapat didefinisikan sebagai garis imajiner yang melewati pusat objek dan membaginya menjadi dua. Dua bagian ini identik, bisa berbentuk vertikal, horizontal, maupun diagonal. Pada tahapan proyek ketiga yaitu Operation Process Chart. Operation Process Chart atau peta proses operasi adalah suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan. Dengan demikian, keseluruhan operasi dapat digambarkan dari bahan baku atau material hingga menjadi produk jadi atau finished good product, sehingga memuat informasi-informasi yang diperlukan pada Operation Process Chart. Nah, chart ini digunakan untuk menganalisis aliran operasi material yang terjadi dalam proses produksi. Berikut ini adalah Operation Process Chart pada PT Asal Raya untuk produk kursi depan mobil Suzuki R3. Pada Operation Process Chart ini terdapat 24 proses fabrikasi, 12 proses sub-assembly, dan 11 proses main assembly. Pada Operation Process Chart terdapat ringkasan yang dapat disimpulkan. Untuk kegiatan operasi disimbolkan dengan bentuk lingkaran, memiliki jumlah kegiatan sebanyak 85 dan dengan waktu sebesar 47,38 menit. Untuk kegiatan pemeriksaan, memiliki simbol persegi dengan jumlah kegiatan sebanyak 27 dan waktu sebesar 13,84 menit. Dan terakhir, ada kegiatan penyimpanan dengan simbol segitiga terbalik, memiliki jumlah kegiatan sebanyak 1 dan dengan waktu sebesar 0 menit. Jadi, terdapat total jumlah kegiatan sebanyak 113 kegiatan dan dengan waktu 61,22 menit. Selanjutnya adalah tahapan proyek yang keempat, yaitu plotting sheet. Plotting sheet adalah tabulasi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memproduksi komponen-komponen tertentu yang terdiri dari perincian dari hal-hal yang berkaitan. Plotting sheet berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan serta menghitung jumlah part yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk yang diinginkan. Plotting sheet dibuat berdasarkan Operation Process Chart. Tahapan awal dalam kegiatan proses produksi adalah menjelaskan secara rinci setiap proses produksinya berdasarkan efisiensi dan kapasitas. Berikut ini adalah tabulasi routing sheet PT Asal Raya. Pada routing sheet terdapat tabel komponen. Pada tabel komponen tersebut terdiri dari nomor part, kode operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin dan peralatan, cycle time, dan scrap. Komponen-komponen tersebut berasal dari Operation Process Chart pada modul sebelumnya. Untuk kapasitas per jam, menggunakan rumus 60 per cycle time. Itu dilakukan untuk seluruh operasi. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah produksi yang diharapkan. Untuk proses terakhir, hanya memasukkan nilai kapasitas perusahaan. Dan untuk proses selanjutnya, yaitu melihat dari nilai jumlah produksi yang disiapkan pada proses sebelumnya. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah produksi yang disiapkan. Menggunakan rumus jumlah produksi yang diharapkan dibagi dengan 1 minus scrap. Selanjutnya adalah produksi dengan efisiensi 70%.
menggunakan rumus jumlah produksi yang disiapkan dibagi dengan efisiensi perusahaan, yaitu 70%. Rumus tersebut digunakan untuk seluruh proses. Selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan teoritis. Menggunakan rumus produksi dengan efisiensi 70% dibagi dengan kapasitas per jam. Itu digunakan untuk seluruh proses juga. Dan terakhir, untuk perhitungan kebutuhan mesin aktual, yaitu pembulatan ke atas dari hasil perhitungan kebutuhan mesin teoritis. Pada tabel ringkasan, berupa akumulasi kebutuhan mesin aktual pada masing-masing assembly. Untuk proses fabrikasi, total mesin yang dibutuhkan sebanyak 65 mesin. Untuk proses subassembly 1, total mesin yang dibutuhkan sebanyak 9 mesin. Untuk proses subassembly 2, total mesin yang dibutuhkan sebanyak 12 mesin. Untuk proses main assembly, total mesin yang dibutuhkan sebanyak 22 mesin. Jadi, total kebutuhan mesin yang dibutuhkan untuk pembuatan kursi depan mobil Suzuki R3 yaitu sebanyak 108 mesin. Baik, demikian keempat tahapan proyek awal yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata juga kami mohon maaf. Kami dari PT Aslan Raya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.